Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Imade Wistika Adipalguna. Saya adalah mahasiswa program studi informatika yang sedang mengambil kelas IT forensik. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai salah satu tools yang digunakan dalam mata kuliah IT Forensics yang bernama Spiderfoot. Di sini saya juga akan mencoba mempraktekannya. Jadi yang pertama-tama, apa itu Spiderfoot? Nah, Spiderfoot itu adalah alat open source yang dirancang untuk melakukan OSINT atau Open Source Intelligence, yaitu untuk mengumpulkan informasi dari sumber-sumber terbuka secara otomatis. Alat ini banyak digunakan dalam bidang keamanan cyber untuk menemukan informasi yang dapat diakses publik tentang individu, organisasi, atau aset digital mereka. Dengan memanfaatkan berbagai modulnya, Spiderfoot mampu mengumpulkan data dari berbagai sumber termasuk DNS, alamat IP, akun media sosial, informasi leak data, dan banyak lagi. Nah, untuk manfaat dari Spiderfoot ini yaitu ada pengumpulan informasi secara otomatis untuk membantu pengguna mengumpulkan data dari berbagai sumber. Kemudian ada digunakan untuk mengidentifikasi celah keamanan, informasi sensitif yang terekspos atau potensi serangan cyber. Kemudian mempermudah perusahaan dalam melakukan audit keamanan aset digital mereka. Kemudian berguna dalam melakukan investigasi OSINT untuk melacak informasi publik tentang subjek tertentu dan untuk membantu perusahaan atau individu dalam memantau reputasi digital mereka. Nah, untuk tujuan dari penggunaan Spiderfoot sendiri yaitu untuk menyediakan gambaran lengkap tentang keberadaan digital suatu entitas, mengidentifikasi potensi risiko yang dapat dieksploitasi oleh pihak jahat, melacak kebocoran informasi sensitif yang mungkin tersedia di internet, dan mengurangi waktu dan upaya manual dalam pengumpulan informasi. Kemudian fitur utama dari Spiderfoot ini adalah dari GUI-nya sendiri, yaitu antarmuka grafis pengguna atau Graphical User Interface GUI, yang mempermudah pengguna dalam mengakses dan menggunakan fitur-fiturnya. Adapun keunggulan dari Spiderfoot GUI yaitu tidak memerlukan kemampuan teknis dalam mendalam untuk menggunakan antarmukanya sendiri. Pengguna dapat menyesuaikan modul sesuai kebutuhan spesifik, membantu menganalisis data dalam format yang lebih mudah dipahami, dan mendukung banyak layanan API pihak ketiga. Jadi Spiderfoot itu adalah alat yang sangat berguna untuk pengumpulan informasi keamanan digital dan fitur GUI-nya dirancang agar pengguna dapat memaksimalkan fungsionalitas alat ini dengan mudah. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah virtual machine yang akan saya gunakan untuk mempraktekkan Spiderfoot ini. Di sini saya menggunakan Kali Linux dengan menggunakan VirtualBox Manager Oracle VM. Kali Linux ini adalah salah satu OS berbasis Linux yang dapat digunakan untuk melakukan praktek dari Spiderfoot ini. Kali Linux ini banyak digunakan untuk melakukan penetration testing maupun information gathering. Jadi di sini saya start saja dari Kali Linuxnya sendiri. Oke, sebelum kita mulai di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai cara kerja singkat dari Spiderfoot ini. Yang pertama itu ada input target. Yang kedua itu ada mengaktifkan modul yang akan digunakan. Yang ketiga kita mengumpulkan data. Yang keempat analisis data dan yang kelima adalah hasil akhir. Untuk secara jelasnya di sini saya akan langsung saja sembari kita melakukan praktek di sini. Oke. Nah, di sini saya sudah masuk ke Kali Linux yang saya gunakan. Jadi
Jika kalian menggunakan Kali Linux, Spiderfoot itu akan terinstall secara otomatis di sini. Dan selain Spiderfoot juga di sini sudah ada banyak tools yang sekaligus terinstall dari Kali Linux ini sendiri untuk melakukan penetration testing, information gathering, dan banyak lagi. Seperti ini, ada vulnerability analysis, web application analysis, database assessment, password attack, dan lain-lain di sini. Nah, sebelum kita mulai, Spiderfoot ini bisa dilakukan atau bisa diinstal di Windows, di Mac, dan juga di Linux. Untuk menginstal di Windows, kalian bisa langsung saja masuk ke GitHub-nya dari Spiderfoot itu sendiri. Jadi di sini, di GitHub itu sendiri, jika kalian menggunakan Windows untuk menginstalnya, kalian bisa langsung melihat dari sini release untuk melihat latest versionnya dan kalian install sesuai dengan dokumentasi yang sudah ada di sini. Nah, di sini juga dijelaskan Spiderfoot itu adalah open source intelligence atau OSINT otomatisasi tool yang digunakan untuk melakukan footprinting dalam dunia cyber. Di sini ada dokumentasinya, dan ada gambarnya juga. Nah, adapun fitur-fitur dari Spiderfoot ini yaitu dia menggunakan web-based UI. Kemudian ada lebih dari 200 modules. Spiderfoot menggunakan Python versi 3.7 ke atas. YAML-nya juga dapat dikonfigurasi, bisa mengekspor hasil dalam bentuk CSV, JSON, dan GEXF. Kemudian bisa ekspor atau mengimport API key. Di sini dikatakan highly configurable, yaitu berarti dapat dikonfigurasi secara leluasa. Ada di dokumentasi lengkap. Kemudian dia juga 100% cloud-based. Bisa melakukan banyak target sekaligus per scan. Multi-user collaboration juga ada dari Spiderfoot ini. Kemudian juga bisa screenshotting. Dan masih banyak lagi di sini. Semua bisa kalian cari tahu dari GitHub-nya sendiri. Nah, untuk Spiderfoot ini bisa digunakan secara ofensif atau secara menyerang. Digunakan untuk penetration testing biasanya sih. Kemudian untuk secara bertahan juga untuk melakukan information gathering. Untuk targetnya sendiri itu dari Spiderfoot bisa berupa IP address, domain atau subdomain, bisa hostname, bisa network subnet, ada ASN, email address, phone number, nomor telepon, username, person name atau nama seseorang, dan bisa juga menargetkan Bitcoin address. Kemudian di sini juga ada diberitahukan untuk installing dan runningnya. Dan masih banyak lagi di sini. Jadi secara lengkap kalian bisa temukan ya di GitHub-nya dari Spiderfoot itu. Jika masih ada yang tidak jelas tuh, di sini bisa dilihat untuk dokumentasinya. Oke. Untuk melakukan footprinting dari Spiderfoot sendiri, yang pertama perlu kita lakukan yaitu untuk membuka terminal dari Kali Linux. Nah, jika sudah membuka terminal dari Kali Linux, langkah pertama yang perlu kita lakukan itu yaitu masuk ke super user dengan komen sudo spasi su. Nah, di sini kita akan dimintakan password untuk Kali Linux kita sendiri, jadi tinggal dimasukkan aja. Nah, kalian akan masuk ke dalam super user ketika warna dari tulisannya ini sudah menjadi merah dan sudah ada tulisan root at Kali.
Nah, sebelum kita melanjutkannya lagi, untuk menjalankan web server dari Spiderfoot itu kita perlu mengetahui IP dari perangkat yang kita gunakan ini dengan cara ifconfig. Nah, di sini akan diberitahu dari IP perangkat yang digunakan. Di sini di iNet, ini dia IP-nya 127.0.0.1. Kemudian ketika IP sudah terlihat, kita juga perlu menentukan port kosong yang akan digunakan. Di sini saya akan menggunakan port 8080. Kemudian kita akan langsung menjalankan dari Spiderfoot itu sendiri, yaitu Spiderfoot min L, kemudian masukkan IP kita, IP dari perangkat yang digunakan. Kemudian ada slash, tunggu sebentar. Nah, oh ya, ada sudo spiderfoot min L, kemudian ada IP address yang dari perangkat kita, kemudian ×2 dari port yang akan digunakan, yaitu 8080. Kemudian kita tunggu saja. Nah, ketika sudah seperti ini, kita tinggal buka saja dari web yang sudah diberikan dengan addressnya seperti ini. Kita masuk langsung. Nah, di sini kita sudah masuk ke Spiderfoot itu sendiri, di mana di tampilan utama dashboardnya ini kita akan langsung diarahkan ke scan. Di sini scan history masih kosong karena kita belum ada mencoba, karena saya belum ada mencoba dari Spiderfoot ini. Kemudian di sini juga ada setting dan new scan. Di sini juga bisa digunakan light mode atau dark mode. Oke, selanjutnya masuk ke setting. Di sini kalian bisa mengkonfigurasi dari Spiderfoot itu sendiri. Jadi ada banyak, ada storage, ada account finder, add block check, dan lain-lain yang bisa dilihat dari sini. Di sini ada cukup banyak yang bisa dikonfigurasikan sesuai dengan kehendak kalian masing-masing saja. Kemudian di sini juga ada fitur import API keys atau export API keys. Seperti yang sudah saya bilang tadi dari fitur di sini, API key import atau export. Kemudian masuk langsung ke new scan. Di sini new scan ini yang akan kita gunakan untuk melakukan footprinting dari Spiderfoot ini. Jadi di new scan ini ada namanya scan name. Jadi target name of the scan kayak apa saja yang bisa seperti nama yang akan kita gunakan untuk melakukannya ini. Kemudian scan target ini adalah target yang akan kita scan. Di sini dapat berupa domain name seperti yang saya bilang tadi itu di GitHub-nya itu ada domain name, ada IP address, ada hostname atau subdomain. Kemudian ada subnet, ada Bitcoin address, ada email address, phone number, human name, ada username, ada network ISN. Kemudian di sini ada by use case, ada 4, ada all untuk melakukan 3 use case di bawahnya ini. Jadi get anything and everything about the target. Jadi untuk mendapatkan semua hal dari target itu. Dari semua modules yang ada di Spiderfoot itu, untuk menggunakan all itu dia akan menggunakan semua modul yang ada dari Spiderfoot. Kemudian ada yang kedua itu ada footprint. Ada footprint itu untuk memahami dari target itu, ada network perimeter, ada associated identities dan informasi lain yang dapat didapatkan dari banyak web crawling dan search engine.
Kemudian ada investigate. Kemudian ada investigate ini untuk melakukan investigasi lebih lanjut untuk target. Kemudian ada pasif untuk melakukan jika kalian ingin melakukan spider food ini ditahu, agar tidak ketahuan atau tidak ditahui oleh target. Kemudian di sini juga ada by required data selain dari by use case. Di sini ada banyak juga seperti affiliate domain name, affiliate domain who is, IP address, account on an external site, ada email address juga, dan banyak lagi. Ini kalian bisa aktifkan atau tidak aktifkan, tinggal dipencet aja satu-satu. Ini sesuai kebutuhan kalian saat melakukan spider food. Kemudian di sini ada by module. By module ini adalah melakukan spider food per modul. Semua modul yang ada di sini. Dan di spider food ini setelah seperti yang saya jelaskan tadi itu ada lebih dari 200 modul. Jadi di sini bisa kalian hilangkan yang tidak kalian gunakan atau centang aja semua untuk melakukan semua modul itu. Oke, jadi di sini yang akan saya praktekkan itu by use case saja. Saya sudah menyiapkan beberapa target. Ada 2 target yang sudah saya siapkan. Jadi untuk yang pertama itu tes, kita lakukan aja tes footprinting 1 untuk scan name-nya. Kemudian untuk targetnya itu inilah target yang sudah saya simpan. Di sini saya akan menggunakan use case dari footprint itu sendiri. Kemudian kita tinggal pencet run scan now. Kalian akan langsung dibawa ke halaman scan dari case yang sudah kalian buat tadi. Jadi di sini dia statusnya sudah starting ya. Nah, sekarang running berarti sudah program dari footprinting ini sudah berjalan. Nah, ketika footprinting ini berjalan, dari terminal juga otomatis melakukan execute dari semua modul yang dijalankan dari web server footprinting itu secara berbarengan. Di sini ada bila scan statusnya ada total baru mendapatkan 11, ada unique 14, statusnya running, ada error 33. Di sini ada grabnya. Selain melihat summary, kita juga bisa lihat correlation. Tapi ini belum bisa kita lihat ya karena scan-nya masih running. Jadi kita untuk melihat correlation itu harus biarkan dulu scan-nya selesai. Kemudian browse ini adalah hasil data dari scan yang kita lakukan ya. Apa saja yang dapat diperoleh, informasi yang dapat diperoleh dari spider food ini yang kita jalankan. Sini juga ada grabnya yang bisa dapat kita lihat. Ada scan setting. Scan setting ini berupa meta informationnya, berupa name, internal ID, target dari footprinting ini, kemudian startednya kapan, complete-nya kapan, dan statusnya. Kemudian ada lognya juga, log dari scan yang kita lakukan. Oke, di sini sudah finish ya statusnya. Jadi ini sudah selesai. Ada total 17, unique 16, error 33. Untuk correlation di sini ada database server exposed to the internet dengan risknya high. Kemudian di sini ada info-info 2 elemen. Kemudian kita browse apa saja yang kita dapatkan informasinya dari target ini. Jadi di sini ada co-host site. Ini adalah site yang di co-host oleh target itu. Kemudian di sini ada domainnya. Kemudian di sini ada country name, United Kingdom. Ada IP address yang sambungkan di sini.
Dan ini masih banyak lagi hasil yang ada di sini. Hasil-hasil ini juga bisa kita ekspor dengan cara ini, ekspor data. Jadi bisa berupa CSV dan Excel. Untuk tes pertama di sini sudah selesai. Ada 17 elemen dari tes pertama yang kita lakukan tadi. Nah, sekarang saya akan mencoba melakukan tes lagi dengan target yang lain. Untuk target keduanya, saya menyiapkan sebuah email yang saya dapat dari internet berupa email penipu atau scam. Di sini kita coba tes food 2. Kita akan menggunakan by use case footprint juga. Dan kita akan mulai run scan now. Oke, jadi statusnya sudah mulai running. Dari terminal juga sudah mulai mengeksekut modul-modul yang digunakan oleh Spiderfoot ini. Dari scan juga kita bisa melihat untuk scan-scan yang sudah kita lakukan sebelumnya dan juga statusnya dia, apakah sudah selesai atau masih running, atau ada banyak, atau status lain juga, ada yang seperti aborted atau dibatalkan, ada yang di stop juga. Tapi di sini untuk tes yang kedua kita masih running. Dan untuk waktu melakukan footprint ini juga tergantung ya, ada kadang yang lama, ada kadang yang cepat, tergantung dari berseberapa banyak informasi yang bisa dia temukan di sana. Jadi di sini kita tunggu saja untuk tes kedua yang sudah dilakukan. Nah, dikarenakan proses ini mendapatkan waktu yang cukup lama, di sini akan saya skip saja nanti ketika sudah selesai ya. Oke, dikarenakan sudah menunggu cukup lama dan di sini masih running juga dan hasilnya juga tidak jauh berbeda dari awal tadi. Di sini akan saya stop saja, kita abortkan saja. Kita stop scan. Oke. Nah, ketika kita stop di sini statusnya akan berubah menjadi abort requested. Sini coba saya refresh dulu lagi ya. Nah, sini statusnya sudah abort. Mari kita coba lihat saja apa yang didapatkan dari tes yang kedua ini. Data di sini ada dua tipe data yang didapat informasinya dari Spiderfoot. Untuk tes yang kedua ada email address dan hacked email address. Dengan jumlah elemen dari email address ada 1. Kemudian dari hacked email addressnya ada 38. Grafnya tidak bisa ditampilkan karena kekurangan data. Mari kita browse saja. Kita coba lihat dari email yang didapatkan. Inilah email target kita yang tadi yang dari Spiderfoot-nya. Kemudian di hacked email. Oh, ini adalah email-email yang dihack dari situs-situs seperti ekmobile.com, bineka.com, bukalapak.com, Canva. Sini bisa kita ada add mode, hasil-hasilnya seperti ini. Jadi itu adalah hasil dari scan yang kedua dari Spiderfoot. Jadi saya cukup melakukan 2 scan saja di sini untuk percobaan prakteknya.
Nah, kesimpulan yang saya dapatkan dari penggunaan Spiderfoot ini, Spiderfoot ini sangat berguna untuk pengumpulan informasi secara otomatis dari sumber terbuka. Dengan fitur modul-modul yang fleksibel, Spiderfoot memungkinkan pengguna untuk melakukan investigasi keamanan, analisis risiko, dan pemantauan aset digital secara efisien ya. Kemudian yang saya dapatkan sendiri dari saya pribadi ada 3 manfaat utama dari penggunaan Spiderfoot ini, yaitu untuk mengidentifikasi keamanan seperti adanya data bocor, kerentanan sistem atau keberadaan digital yang terekspos ya dari suatu organisasi. Kemudian juga dapat mengotomatisasi proses OSINT dengan menghemat waktu dan upaya manual. Kemudian ada juga untuk memberikan visualisasi data yang jelas sehingga mempermudah analisis dari hasil Spiderfoot ini. Dengan model UI yang seperti ini, jadi tidak akan mengalami kesusahan untuk penggunaan Spiderfoot untuk pertama kalinya ya. Tidak perlu untuk mempelajarinya secara mendalam. Kemudian ada fitur-fitur utama seperti scan automation, integrasi API pihak ketiga, dan visualisasi grafik dari Spiderfoot ini juga mudah menjadikannya pilihan yang kuat untuk berbagai kebutuhan, baik oleh seorang profesional atau seorang pemula seperti saya sendiri, maupun juga bisa digunakan secara individu ataupun dari organisasi yang ingin memitigasi resiko dari keamanan itu sendiri. Jadi untuk secara keseluruhan, Spiderfoot ini alat serbaguna yang sangat bermanfaat dan dapat memetakan aset digital, mendeteksi ancaman, dan meningkatkan postur keamanan dari sebuah organisasi atau sebuah target. Nah, sekian yang dapat saya praktekkan dan jelaskan di video ini. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata, sampai jumpa kembali. Selamat tinggal.